Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dari kelas 1 N2B, mata kuliah Ushul Fikih, dosen pengampu Ahmad Otong Bustomi MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan hukum syara berdasarkan tujuan perkara-perkara darurat, hajiat, dan tahsiniat. Yang pertama itu pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berupa suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Hukum yang berlaku terhadap benda, tumbuh-tumbuhan, dan binatang merupakan hukum yang menimbulkan kewajiban saja dan hanya merupakan ketentuan-ketentuan belaka. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang macam-macam hukum. Baik, macam-macam hukum yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada hukum i'tiqadi, yang kedua hukum khuluqi, dan yang ketiga ada hukum amali. Nah, ada juga urutan hukum syara, pengertian maqasid al-syariah. Maqasid syariah secara kebahasaan, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada qasada ilahi, sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Nah, dasar hukum maqasid syariah perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai syari yang menetapkan syariat, tidak menciptakan hukum atau aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Nah, pembagian maqasid syariah yang pertama itu ada al-daruriyah, adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemasalahan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Yang kedua itu ada hajiat. Pada tingkatan hierarki yang kedua dari tujuan universal syariah terdapat tingkatan hajiat. Pada tingkatan ini tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat dihindari manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga ada tahsiniat. Nah, tahsiniat itu adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah, patutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan sebagai ketentuan daruri dengan cara yang paling sempurna. Nah, ada juga 5 pokok kemaslahatan. Yang pertama itu memelihara agama. Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh seorang manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang kedua itu ada memelihara jiwa. Untuk tujuan ini, ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain. Yang ketiga itu ada memelihara akal, atau juga disebut dengan hifz al-aqli. Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Dan yang keempat itu ada memelihara keturunan. Nah, memelihara keturunan itu mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Dan yang terakhir itu ada memelihara harta, atau juga disebut dengan hifz al-mal. Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.